Baiklah, sekarang kita akan lanjutkan latihan. Pada latihan 27, jalankan program Microsoft Office Excel 2007, klik dua kali pada ikon yang berada di desktop, lalu tekan Ctrl S untuk menyimpan latihan ini. Pada Save In, tentukan tempat penyimpanan di local disk D pada folder file latihan Excel 2007, lalu pada file name ganti menjadi latihan 27. Pada Save as Type kita ganti Save as Type-nya menjadi Excel Macro Enable Workbook karena di sini kita akan menambahkan kode-kode makro. Lalu klik Save. Klik pada tab View, lalu klik Makro, lalu klik View Makro, lalu ketikkan terbilang, lalu klik tombol Create. Tekan Ctrl A, lalu tekan tombol Delete untuk menghapus isi modul dari makro ini. Selanjutnya, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel. Ketikkan dim, nama variabelnya huruf, spasi, buka kurung, lalu ketik 0 to 9, tutup kurung, as, string. Di sini variabel ini adalah bertipe string. Lalu di bawahnya dim, ax, spasi, buka kurung, 0 to 3, tutup kurung, as, double. Di sini variabelnya bertipe double. Lalu kita akan membuat sebuah function spasi init garis bawah angka buka kurung tutup kurung lalu enter. Lalu tekan tombol tab, ketikkan huruf buka kurung tutup kurung, isikan dengan 0 lalu sama dengan, lalu ketik tanda petik 2 dua kali lalu enter. Di bawahnya ketikkan huruf, isikan 1 sama dengan, lalu buka tanda petik 2, ketikkan 1 spasi tutup tanda petik 2 enter. Berikut seterusnya sampai dengan 9. Setelah kita membuat function init angka, lalu di bawahnya kita membuat satu function lagi. Ketikkan function dg100 buka kurung, ketikkan angka as double tutup kurung as string. Tekan tab, lalu ketik temp sama dengan tanda petik 2 dua kali lalu enter. Di bawahnya init garis bawah angka lalu enter. Di bawahnya panjang sama dengan len buka kurung trim buka kurung str buka kurung angka lalu tutup kurung 3 kali lalu enter. Di bawahnya kita buat nilai sama dengan right buka kurung tanda petik 2
lalu ketikkan 0 3 kali, tutup tanda petik 2, koma, 3, kurang, panjang, tutup kurung, tambah, trim, buka kurung, str, buka kurung, angka, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Di bawahnya, ketikkan for y sama dengan 3, spasi to 1, step, minus 1, lalu enter. Ketikkan next, spasi y. Lalu sisipkan kursor di antara for dan next, tekan tombol tab, lalu ketikkan AX, buka kurung, Y, tutup kurung, sama dengan mid, buka kurung, nilai, koma, Y, koma, 1, lalu tutup kurung. Tekan enter di bawah next, 2 kali. Lalu kita ketikkan select case, AX, buka kurung, 1, tutup kurung, lalu enter. Lalu ketikkan nSelect. Select dan nSelect adalah satu pasangan. Lalu sisipkan di antara select dan nSelect. Lalu tekan tombol tab. Ketikkan case is sama dengan 1, lalu enter. Tekan tombol tab. Lalu ketikkan temp sama dengan, buka petik 2, lalu ketikkan 100, spasi, lalu tutup petik 2, enter. Tekan backspace sekali, lalu ketikkan case is lebih besar dari 1, lalu enter. Tekan tombol tab, ketikkan temp sama dengan huruf, buka kurung, val, buka kurung, AX, buka kurung, 1, tutup kurung 3 kali, lalu tambah, ketik tanda petik 2 kali, lalu tambah, ketik tanda petik, lalu ketik ratus, spasi, tutup tanda petik, lalu enter. Tekan backspace, lalu ketik case, else, enter. Tekan tombol tab, lalu ketik temp sama dengan tanda petik 2 kali. Selanjutnya di bawah nSelect, tekan enter 2 kali untuk memisahkan coding ini. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap makro ini. Lalu kita lanjut pengetikan kode makro ini. Select case AX, buka kurung, 2, tutup kurung, lalu enter. Ketikkan di bawahnya nSelect agar kita tidak lupa menutup nSelect-nya. Lalu sisipkan di antara select dan nSelect. Tekan tombol tab. Ketikkan case is sama dengan 0, enter. Tekan tombol tab. Ketikkan temp sama dengan temp tambah huruf, buka kurung, val, buka kurung, AX, buka kurung, 3, lalu tutup kurung 3 kali, lalu enter. Tekan tombol backspace sekali, lalu ketikkan case is sama dengan 1, enter. Tekan tombol tab, ketikkan select case AX, buka kurung, 3, tutup kurung, lalu enter.
ketikkan nselect, lalu sisipkan di antara select dan nselect, tekan tombol tab, case is sama dengan 1, tekan enter, lalu tekan tab, ketikkan temp sama dengan temp tambah buka petik 2, lalu ketikkan 11, spasi, lalu tutup petik 2, enter, tekan backspace sekali, lalu ketikkan case is sama dengan 0, enter, tekan tombol tab, lalu ketik temp sama dengan temp tanda plus, lalu ketik tanda petik 2, ketikkan 10, spasi, tanda petik 2, lalu enter, tekan backspace, ketik case else, enter, tekan tombol tab, temp sama dengan temp tambah huruf buka kurung file buka kurung ax buka kurung 3 tutup kurung 3 kali, lalu tambah buka petik 2, ketikkan belas, spasi, tutup petik 2, lalu enter, tekan backspace, ketikkan case is lebih besar 1, lalu enter, tekan tombol tab, lalu ketikkan temp sama dengan temp tambah huruf buka kurung file buka kurung ax buka kurung 2 tutup kurung 3 kali, lalu tambah, tekan tanda petik 2, lalu ketikkan 10, spasi, tutup tanda petik 2, enter, ketikkan temp sama dengan temp tanda plus, lalu buka tanda petik 2, tutup tanda petik 2, tekan tanda plus, lalu ketik huruf buka kurung file buka kurung ax buka kurung 3 tutup kurung 3 kali, tekan enter di nselect, lalu ketikkan dg100 sama dengan temp. Di bawah end function, tekan enter 2 kali untuk memisahkan function ini. Lalu kita buat satu function lagi, function spasi dg href buka kurung angka as double tutup kurung as string, lalu enter, tekan tombol tab, lalu ketikkan dim ratusan buka kurung 0 to 6 tutup kurung as string, lalu di bawahnya ketikkan dim sebut buka kurung 0 to 4 tutup kurung as string, tekan enter 2 kali untuk memberikan spasi, lalu ketikkan sebut buka kurung 1 tutup kurung sama dengan tanda petik 2 spasi 1000 tutup tanda petik 2, lalu di bawahnya enter, sebut buka kurung 2 tutup kurung sama dengan petik 2 spasi juta tutup petik 2, enter, lalu ketik sebut ketik 3 sama dengan
tanda petik 2, spasi, miliar. Lalu tutup petik 2, enter. Di bawahnya sebut 4, tutup kurung, sama dengan buka petik 2, spasi, triliun, tutup petik 2, lalu enter. Tekan enter 2 kali untuk memberi ruang spasi. Selanjutnya ketikkan panjang sama dengan len, buka kurung, trim, buka kurung, str, buka kurung, angka, tutup kurung 3 kali, lalu enter. Di bawahnya ketikkan kali sama dengan int, buka kurung, panjang, dibagi dengan 3, tutup kurung, lalu enter. Tekan enter sekali lagi, lalu ketikkan if int, buka kurung, panjang, bagi 3, tutup kurung, kali 3, lebih kecil, lebih besar, panjang, spasi, dan, lalu enter. Ketikkan nif, pasangan if adalah nif, lalu letakkan kursor di antara if dan nif, lalu tekan tombol tab. Ketikkan kali sama dengan kali tambah 1, lalu enter. Ketikkan sisa sama dengan panjang kurang int, buka kurung, panjang, bagi 3, tutup kurung, kali 3, lalu enter. Di bawahnya nilai sama dengan right, buka kurung, tanda petik 2, lalu ketikkan 0 3 kali, tutup petik 2, koma, 3, kurang, sisa, tutup kurung, tambah, trim, buka kurung, str, buka kurung, angka, lalu tutup kurung 2 kali, lalu enter. Ketikkan else, lalu enter. Nilai sama dengan trim, buka kurung, str, buka kurung, angka, lalu tutup kurung 2 kali. Tekan tombol enter. Selanjutnya di bawah nif, kita akan melakukan looping. Ketikkan for x sama dengan 0, 2 kali, enter, lalu tutup dengan next, spasi x, karena pasangan for adalah next. Lalu sisipkan kursor di antara for dan next, tekan tombol tab, lalu ketikkan ratusan, buka kurung, kali, kurang, x, tutup kurung, sama dengan mid, buka kurung, nilai, koma, x, kali, 3, tambah 1, 3, lalu tutup kurung. Lalu di bawah next x, ketikkan for y sama dengan kali 2, 1, step, minus 1, lalu enter. Ketikkan next, y, lalu sisipkan kursor di antara for dan next, lalu tekan tombol tab. Ketikkan if y
sama dengan 2 N val buka kurung ratusan buka kurung Y tutup kurung 2 kali sama dengan 1 spasi den lalu enter, ketikkan N if karena pasangan if adalah N if, lalu sisipkan di antara if dan N if, tekan tombol tab, ketikkan temp sama dengan temp tambah buka petik 2, ketikkan 1000 spasi tutup petik 2, tekan enter, lalu ketik else, lalu enter, ketikkan if spasi vol buka kurung ratusan buka kurung Y tutup kurung 2 kali sama dengan 0 spasi den, maka tekan enter, tekan tab, lalu ketikkan temp sama dengan temp, lalu enter, ketikkan else, lalu enter, ketikkan temp sama dengan temp tambah dg100 buka kurung val buka kurung ratusan buka kurung Y tutup kurung 3 kali, enter, lalu ketik temp di bawahnya sama dengan temp tambah sebut buka kurung Y kurang 1 lalu tutup kurung, lalu enter, ketikkan N if 1 kali karena di sini kita menggunakan 2 if. Tekan Ctrl S untuk menyimpan makro ini. Lalu tekan tombol enter di next Y. Di bawah next Y kita ketikkan DG href sama dengan buka petik 2, ketik tanda kris, tutup petik 2, spasi dan spasi temp, spasi tambah spasi buka petik 2, ketikkan rupiah, spasi pagar, tutup petik 2, lalu enter. Tekan Ctrl S untuk menyimpan makro ini. Klik icon close sebelah kanan dari Microsoft Visual Basic ini. Oke, kita kembali pada latihan 27. Kita lanjut pembuatan latihan 27. Aktif pada sel A9, lalu ketikkan NO. Pada sel B9, ketikkan kode barang. Pada sel C9, ketikkan nama barang. Pada sel D9, ketikkan satuan. Pada sel E9, ketikkan harga. Pada sel F9, ketikkan jumlah. Pada sel G9, ketikkan total jumlah. Aktif pada sel A10, ketikkan 1. Pada sel A11, ketikkan 2. Klik dan tahan dari sel A10 sampai dengan sel A11, lalu copy ke bawah, klik tahan geser ke bawah pada tanda hitam sebelah kanan, hingga membentuk angka 10. Aktif pada sel B10, ketikkan PP. Di bawahnya pada sel B11, ketikkan BK. Di bawahnya ketikkan BJ. Di bawahnya ketikkan PS. Di bawahnya ketikkan TS. Aktif pada sel F10, ketikkan 2. Di bawahnya 2. Di bawahnya 4. Di bawahnya 2.
di bawahnya 1. Aktif pada sel E20, lalu ketikkan total, di bawahnya ketikkan potongan, di bawahnya ketikkan jumlah total, di bawahnya ketikkan jumlah bayar, di bawahnya ketikkan kembalian, klik di antara kolom header A dan B, geser ke kiri untuk mengecilkan sel ini. Klik dan tahan di antara kolom header B dan C, geser ke kanan untuk melebarkan sel ini. Klik dan tahan di antara kolom header C dan D, geser ke kanan. Klik dan tahan di antara kolom header D dan E, geser ke kanan. Klik dan tahan di antara kolom header E dan F, geser ke kanan. Klik dan tahan di antara kolom header F dan G, geser ke kiri. Klik dan tahan di antara kolom header G dan H, geser ke kanan. Aktif pada sel E1, lalu ketikkan Medan, koma, enter. Aktif pada sel E2, ketikkan kepada YTH, koma, lalu enter. Aktif pada sel E3, ketikkan Bapak, strip Ibu, lalu enter. Aktif pada sel E4, ketikkan titik-titik, lalu enter. Aktif pada sel E5, ketikkan D, aktif pada sel F6, ketikkan tempat. Aktif pada sel A7, ketikkan NO faktur. Klik tab insert, lalu klik word art. Klik pada word art ini, ketikkan M. Klik tahan geser pada word art ini, geser ke kiri. Lalu klik bebas. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Klik kanan pada baris 7, lalu klik insert. Klik kanan pada baris 7, lalu klik insert. Klik dan tahan dari baris 7 dan 8, lalu klik kanan, klik insert. Aktif pada sel A8, lalu ketikkan Jalan Mandala, nomor 45, Medan. Aktif pada sel B9, ketikkan 061, garis penghubung 457 6345. Klik pada sel A9, lalu klik tab insert. Klik pada ikon simbol, lalu klik pada karakter kode 40, wingding 40, lalu klik insert, lalu klik close. Aktif pada sel A11, tekan Ctrl B, klik ikon U, klik dan tahan dari sel A13 sampai dengan sel G28, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab border, klik outline, klik inside, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A24 sampai dengan sel D28, lalu klik kanan, klik format cell, hilangkan pada garis yang di tengah, hilangkan pada garis yang di tengah tegak, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel E24 sampai dengan sel F24, klik ikon merger and center, lalu klik ikon align tag left. Klik dan tahan dari sel E25 sampai dengan sel F25, klik ikon merger and center, klik ikon align tag left. Klik dan tahan dari
sel E26 sampai dengan sel F26, lalu klik icon merger and center, lalu klik icon line tag left. Klik dan tahan dari sel E27 sampai dengan sel F27, klik icon merger and center, klik icon line tag left. Klik dan tahan dari sel E28 sampai dengan sel F28, lalu klik icon merger and center, lalu klik icon line tag left. Klik dan tahan dari sel E24 sampai dengan sel F28, lalu tekan Ctrl B. Kasih warna sel menjadi warna hitam, lalu ganti warna huruf menjadi warna putih. Klik dan tahan dari sel A13 sampai dengan sel G13, lalu tekan Ctrl B, kasih warna sel dengan warna hitam, lalu ganti warna huruf dengan warna putih. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Aktif pada sel B30, lalu ketika terbilang, aktifkan kursor pada sel C30. Di sini kita akan menggunakan kode makro yang telah kita tulis. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan DGHRF, buka kurung, lalu klik pada sel G26, yaitu pada jumlah total, lalu tutup kurung, lalu enter. Perhatikan di sini hanya tertulis rupiah, karena pada jumlah total belum terisi jumlahnya. Klik dan tahan dari sel F14 sampai dengan sel F18, lalu tekan Ctrl B, lalu klik icon center. Klik dan tahan dari sel B14 sampai dengan sel B18, lalu tekan Ctrl B. Klik pada tab insert, lalu klik word art, lalu klik pada word art ini. Ketikkan toko, enter mandala. Blok pada kata toko, lalu klik tab home, lalu klik underline. Tekan Ctrl A untuk memblok semua kata. Lalu kecilkan ukuran huruf menjadi 36. Klik dan tahan pada word art ini, geser ke kiri atas. Selanjutnya kita akan membuat tabel array. Aktifkan kursor pada sel B33, lalu ketikkan kode barang. Pada sel C33, ketikkan nama barang. Pada sel D33, ketikkan satuan. Pada sel E33, ketikkan harga. Aktif pada sel B34, ketikkan PP. Di bawahnya PS. Di bawahnya BJ, di bawahnya BK, di bawahnya TS. Lalu klik pada sel C34, ketikkan pulpen, di bawahnya pensil, di bawahnya baju, di bawahnya buku, di bawahnya tas. Lalu aktif pada sel D34, ketikkan lusin, di bawahnya lusin, di bawahnya kodi, di bawahnya lusin, di bawahnya buah. Aktif pada sel E34, ketikkan 25.000. Pada sel E35, ketikkan 8.000. Lalu berpindah ke bawah, 75.000. Di bawahnya 50.000. Di bawahnya 25.000. Klik dan tahan dari sel E34 sampai dengan sel E38, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab number, lalu klik accounting, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel B33 sampai dengan sel E38, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab border, lalu klik outline, klik inside, lalu klik OK. Lalu klik bebas.
tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Selanjutnya kita akan mengisi sel-sel yang masih kosong. Di sini kita akan menggunakan rumus. Yang pertama sekali kita cari adalah nama barang. Untuk mendapatkan nama barang, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan VLOOKUP, buka kurung, klik pada sel B14 yaitu kode barang, lalu titik koma, kita blok pada tabel array yaitu dari sel B33 sampai dengan sel E38, lalu tekan tombol F4 satu kali, lalu titik koma, kita akan ambil indeks nomor 2, lalu titik koma, ketikkan false, lalu tutup kurung, dan enter. Maka di sini akan didapat nama barang adalah pulpen. Copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser sampai dengan sel C18. Selanjutnya kita akan mencari satuan. Di sini kita juga akan menggunakan rumus VLOOKUP. Tekan tombol sama dengan, ketikkan VLOOKUP, buka kurung, klik pada sel B14, lalu titik koma, blok pada tabel di bawah yaitu sel B33 sampai dengan sel E38, lalu tekan tombol F4 satu kali, titik koma, kita ambil indeks yang ketiga, lalu titik koma, ketikkan false, lalu tutup kurung, dan enter. Maka di sini akan didapatkan satuannya adalah lusin. Klik tahan geser ke bawah sampai dengan sel D18. Selanjutnya kita akan mencari harga. Tekan tombol sama dengan, ketikkan VLOOKUP. Kita di sini akan menggunakan rumus VLOOKUP, buka kurung, klik pada sel B14, titik koma, kita blok pada tabel array, klik dari sel B33 sampai dengan sel E38, lalu tekan tombol F4 satu kali, titik koma, kita ambil kolom indeks keempat yaitu harga, titik koma, lalu ketik false, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka akan didapatkan 25.000. Copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser ke bawah sampai sel E18. Masih dalam posisi terblok, klik kanan, klik format cell, klik tab number, klik accounting, lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mencari total jumlah, di mana total jumlah itu rumusnya adalah harga dikali dengan jumlah. Tekan tombol sama dengan, lalu klik pada sel E14 kali, klik pada sel F14 yaitu jumlah, lalu enter. Maka akan didapatkan 50.000. Klik tahan geser ke bawah rumus ini untuk mengcopy rumus ini sampai sel G23. Selanjutnya kita akan mencari total keseluruhan. Di sini kita akan menggunakan rumus sum. Tekan tombol sama dengan, ketik sum, buka kurung, klik dan tahan dari sel G14 sampai dengan sel G23, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka akan didapatkan total 491.000. Selanjutnya kita akan mencari potongan, di mana ketentuan potongan ini jika jumlah lebih besar dari 10 atau total jumlah lebih besar dari 1 juta, maka akan mendapatkan potongan 10% dari harga total. Selain itu tidak mendapat potongan. Tekan tombol sama dengan, ketikkan if, buka kurung, or, buka kurung, sum, buka kurung, klik dan tahan dari sel F14 sampai dengan sel F18, lalu tutup kurung, lebih besar dari 10, titik koma, klik pada sel G25, lebih besar dari 1 juta, tutup kurung, titik koma, maka akan mendapatkan 10% dikali
dengan total, yaitu sel G24. Lalu titik koma, selain itu tidak mendapatkan potongan, lalu tutup kurung. Lalu tekan enter. Maka akan didapatkan 49.100 karena mendapatkan potongan 10%. Klik dan tahan dari sel G25 sampai dengan sel G28, lalu klik kanan, klik format cell, lalu klik number, lalu klik accounting, lalu klik OK. Aktif pada jumlah total, yaitu sel G26. Di sini kita akan mencari jumlah total, di mana ketika nanti jumlah total terisi, maka terbilang dengan sendirinya akan tertulis. Tekan tombol sama dengan, di sini jumlah total adalah total dikurang dengan potongan. Lalu enter, maka akan didapatkan 441.900. Perhatikan, pada terbilang dengan sendirinya akan tertulis kata 441.900 rupiah. Aktif pada sel G27, lalu kita ketikkan jumlah bayar. Di sini misalnya 500.000. Lalu enter. Selanjutnya kita akan mencari kembalian, tekan tombol sama dengan, di mana rumusnya adalah jumlah bayar dikurang dengan jumlah total, lalu enter. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan terhadap perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Klik kanan pada baris 31, lalu klik insert. Klik dan tahan dari baris 31 sampai dengan 32, lalu klik kanan, lalu klik insert. Klik dan tahan dari baris 31, 32, 33, dan 34, lalu klik kanan, lalu klik insert. Klik dan tahan dari baris 40 sampai dengan baris 45, lalu klik kanan, klik hide. Kita akan menyembunyikan tabel pembantu ini. Aktif pada sel B32, lalu klik tab insert. Lalu klik save. Lalu kita pilih pada save ini folded corner. Klik tahan, geser ke kanan. Klik kanan pada save ini, lalu klik edit text. Klik tab home. Lalu klik pada perataan kiri. Klik pada top line. Lalu ketikkan NB spasi titik 2. Lalu enter. Lalu ketik A titik spasi. Ketikkan barang-barang tersebut telah diteliti cukup dan baik. Lalu enter. Ketikkan B titik spasi. Barang-barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan. Klik pada handle di bawah ini, tahan geser ke atas untuk mengecilkan shape ini. Oke, lalu klik bebas. Demikianlah pembuatan faktur pada latihan 27 ini, di mana kita di sini menggunakan makro. Lalu klik pada icon close di sudut sebelah kanan. Selanjutnya kita akan membuka latihan 27 yang telah kita buat tadi. Tekan tombol Windows, lalu huruf E. Klik pada local disk D, lalu cari folder file latihan Excel 2007, klik dua kali pada folder tersebut, lalu cari latihan 27, klik dua kali pada latihan 27,
Perhatikan di sini ada security warning di mana makro di disable karena biasanya banyak virus yang bekerja pada makro ini. Maka posisi makro di sini di disable. Untuk mengaktifkan makro di sini klik option, lalu klik enable this content, lalu klik OK. Maka makro kita akan berjalan. Perhatikan jika angka-angka di sini saya rubah, misal pada jumlah ini 4 kita ganti menjadi 5, maka jumlah total dengan sendirinya akan berubah dan terbilang ini akan berubah dengan sendirinya. Lalu tekan enter. Perhatikan di sini tertulis Rp509.400. Tekan Ctrl Z untuk kembali pada editan semula, lalu tekan Ctrl S untuk menyimpan perubahan-perubahan ini. Lalu keluar dari latihan ini, klik 2 kali pada tombol Microsoft Office.